ya guys. Jangan lupa guys, like and subscribe. Karena like and subscribe itu nggak bayar ya guys. Bantu-bantu, hitung-hitung bantu-bantu gua ya guys. Aja. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya guys, like and subscribe. Oke, terima kasih. See you. A few minutes later. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama Daang. Kita bahas tentang kelanjutan cara dial Noken As motor 4 tak ya guys. Part 2. Oke guys, sebelum kita praktekin, Daang jelasin dulu ya. Dial Noken As tuh ada beberapa patokan dalam menghitung ya. Ada 0,01, ada 0,02, itu namanya titik sentuh mulai bekerja noken. Kalau dulu Daang 0,01, sekarang 0,02. Karena 0,01 tuh klepnya belum apa-apa, belum ngangkat, belum sama sekali ngangkat kalau Daang lihat. Jadi Daang putar di 0,02 baru ngitung. Itu yang pertama. Yang kedua, patokan waktu menghitung pada waktu 1 mm klep ngangkat ya. Ada 1 mm klep mengangkat. Klep innya bukanya berapa sebelum TMA, yang menutup berapa derajat sesudah TMB gitu di 1 mm. Jadi kalau Daang pakai dua patokan di 0,02 sama 1 mm ya. Di 0,0 tuh pengaruhnya banyak guys, banyak, termasuk untuk memperbesar kompresi jalannya, kompresi dinamis apa statis. Nah itu cara ngukurnya ada dua gitu. Itu terus dalam satu Noken As tuh bukan hanya dihitung klep ngangkat, klep buka, enggak. Ada juga pertama ya, dial Noken As. Pertama, kapan berapa derajat waktu membuka dan menutup dalam satu noken. Yang kedua, berapa tinggi overlappingnya. Overlapping itu ketika klep minyak mulai mengangkat, klep api sudah mulai menutup. Jadi kata orang tuh sama-sama mengangkat, dia ketemu dia satu di gini. Tuh susah ya, Daang megang satu HP. Terus sudah overlapping berapa milimeter pas dia 0 TMA di overlapping. Oke, nanti Daang lanjutin, ada tamu guys. A few minutes later. Oke guys, sorry guys, ganggu tadi, ada tamu pengantar motor, minta buatin motor. Jadi masalah Noken As tadi ya guys. Jadi dalam satu buah Noken As tuh banyak yang harus diukur kalau untuk dialnya. Pertama tadi Daang ulangi lagi, kapan waktu buka dan tutupnya. Itu dua patokan, dari patokan sentuhnya sampai ke 1 mm nya. Terus overlapping berapa pas di 0 TMA, di busur derajat kan 0 TMA, berapa tinggi overlapping in, berapa tinggi overlapping X. In itu minyak, klep minyak ya. Nah, X itu klep api. Terus ada juga ngitung liftnya, berapa yang in, berapa yang X. Lift tuh angkatan klep berapa milimeter. Biasanya kalau Daang pakai rumus yaitu sekitar maksimalnya sampai 35% dari diameter klep. Kalau Daang, mana yang lain nggak tahu. Mana ada macam-macam, dari 30 sampai 35% lah. Kaliin sama diameter klep minyak. Yang X-nya ikut aja nanti. Kalau
Kalau enggak tuh bisa dimainin tinggiin 0,2 dari in atau rendahin dari in. Itu karakternya semua. Terus sekalian hitung lift, hitung juga LC-nya, lob center namanya. Itu berapa di rentang derajat, berapa derajat. Misalnya tap in, LC itu di atas puncak sama kayak lift. Enggak ada pula contoh noken, usah ngambil males. Tinggi bubungannya tuh nih contohnya. Ini misal ini bubungan noken nih. Ini bubungan noken. Dia di tinggi di sininya. Di tengah-tengahnya ini rentang berapa? LC-nya. LC in, LCX. Nanti baru dihitung LSA-nya. LC itu lob center. Kalau LSA lob separation angle. Jadi kalau LSA itu karakter motor, mau powernya di peak powernya tuh di RPM berapa, mau putaran bawah, ke menengah, ke atas gitu. Jadi yang nentuin itu LSA-nya. Jadi kalau LSA itu kan rumusnya LC in ditambah LCX bagi 2. Nah, itu LSA. Oke. Ngudut gudai. Gitu. Nah, banyak yang dihitung, memang bukan sekedar ngitung dial 1 mm aja. Berapa? Ini 1 mm berapa? Enggak terlalu pengaruh kalau 1 mm-nya akurat. Wah, sesuai ditentuin, cuman LC-nya ngawur. LC-nya kadang-kadang sampai di bawah 90 derajat, ada yang di atas 112, ada di atas 150, 112, 120 ke atas. Itu ngawur. Biasanya kalau LC itu semakin rendah angka LC itu semakin rendah angka LC atau gabungan dari LC in dan dari LCX apa LSA. Semakin rendah LSA-nya itu di rentang angka 90 sampai 105. Itu biasanya karakternya nokennya tuh power motornya tuh di putaran atas, 6000 ke atas, lebih berpower. Terus kalau LC-nya 105 sampai 115 lah, 105 sampai 110. Kalau biasanya kalau orang ini jarang di atas 110. Paling dia 105 sampai 110. Itu biasanya powernya dari bawah ke menengahnya bagus, torsi bagus. Itu biasanya untuk orang adventure, harian touring. Jadi kan nggak harus RPM atas terus, dia stop and go nya lebih bagus gitu tuh. Jadi kalau nanya mau LC berapa, putar lagi nih video. Oke. Udah kalau dapat LSA, dapat LC in, LCX ditambahin bagi 2 dapat karakternya LSA. Itu rentangnya tuh noken paling puncak tuh ada rentang di kapan dia mulai naik sampai dia mulai turun lagi jarum dial. Baru rentangnya berapa? Dari 90 misalnya naik, turunnya pas di 105. Itu nanti rentang 90 sampai 105. Jadi sekitar itu. Kalau di atas 105 itu biasanya menengah ke atas. Kalau 105 ke atas biasanya 105 ke atas itu putaran bawah ke menengah. Kalau 105 ke bawah itu putaran atas ya. Gitu. Terus persenan untuk lift tadi udah ya tadi. Nanti putar balik aja lagi. Ya gitu dulu kan, harus jelasin dulu teorinya, gimana cara kerja nokennya. Tuh tujuan kita buat noken tuh tentuin dulu mau kejar di putaran mana karakternya. Kadang-kadang dalam misalnya motor balap itu beda-beda sirkuit, beda noken as. Bisa ada yang disamain aja, cuma kalau mau maksimal ya bedain. Ke trek panjang ya banyak minta power RPM menengah ke atas ya kita pakai noken yang karakternya LSA-nya yang kecil-kecil 105 ke bawah. Terus banyak lagi, bukan noken aja, kompresi, cocokin lagi kompresinya berapa, sesuaiin nokennya
Jadi ada tujuan buat noken tuh, bukan asal buat aja. Jadi tentuin noken kompresi berapa dipakai 13. Tentu kompresi harus lebih tinggi. Kalau kompresi rendah untuk standar harian atau touring kan durability kan harus bagus tuh. Kalau harian, bukan balap aja yang durability-nya harus bagus. Untuk ini juga untuk adventure, trail gitu, adventure harian itu kan dipakai terus. Bukan trek 100, 200, 400 meter, bukan 1000 meter ke atas gitu. Maka durability harus bagus, kompresi jangan terlalu tinggi. Terus durasi jangan terlalu tinggi juga. Nanti kalau durasi tinggi, kompresi rendah, ngempos dah bawahnya. Terus kalau kompresi tinggi, durasi kecil, ya meledak. Jadi buat noken tuh ada tujuannya guys. Tentuin dulu tujuannya apa, karakternya mau gimana, tuh baru buat. Kayak membuat rumah, harus desain dulu, harus gambar dulu, nah, gitu. Jangan asal buat tapi gak ada ketentuan. Itu ya, bukan sok ngajarin. Coba kalau mau coba pakai teori daang, pakai. Kalau nggak mau ya udah. Oke, nanti kita lanjut ke prakteknya ya guys. Nanti kita di part 3. Oke, see you. Assalamualaikum.